Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada kita sehat wal afiyah, salamah fid dini wad dunya wal akhirah insyaallah, dan kita dapat memanfaatkan umur yang Allah pinjamkan kepada kita untuk mengaji, untuk menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, agar umur yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah pinjamkan kepada kita, kita dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah untuk mengaji. Pada kesempatan kali ini masih menyampaikan daripada bab sedekah, fadilah dan keuntungan sedekah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu an-nara, peliharalah dirimu walau bisiki sekalipun dengan bersedekah tamratin sebelah kurma, bisiki tamrah dengan sebelah kurma. Fa illam yajidu, maka jika kalian tidak mendapatkan itu, tidak bisa melakukan itu, tidak bisa memberikan dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi, wabi kalimatin thayyibatin, maka dengan membaca kalimat thayyibah itu adalah sudah termasuk sedekah. Oleh karena itu tidak ada jalan buntu bagi kita. Banyak jalan menuju Roma untuk menjadi hamba yang dihitung benar-benar oleh Allah sebagai abdan syakura, abdan sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur, seorang hamba yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan kalau kemudian tidak dapat memberikan berupa barang, berupa uang untuk membantu meringankan orang lain, maka karena keterbatasan yang kita miliki, maka bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimah thayyibah, sudah Allah anggap kita ini telah berbuat sesuatu yang dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Maka kemudian ketika sedekah ini kita lakukan terus-menerus, maka insya Allah badan kita akan Allah berikan perisai, Allah akan haramkan disentuh oleh api neraka. Maka jalan yang terbaik buat kita, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, lakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sampaikan, sedekah dengan uang kalau kita punya uang. Kalau tidak dengan uang, maka kita bisa dengan tenaga. Kalau tidak dengan tenaga kita pun tidak bisa, maka dengan pemikiran kita, itu pun sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu. Yang penting kita jangan sampai uang pun tidak, pikiran pun tidak, malah mengganggu orang, apalagi mohon maaf kita memberikan kepada orang lain pun tidak. Tetapi ketika ada orang lain coba memberi, maka kemudian kita komentar dengan komentar yang tidak baik, atau kemudian omongan kita justru membuat mereka semakin lemah, semakin tidak lagi mau untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Hadis berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu, janganlah kamu merasa malu, min i'ta'il qalili, memberikan sedekah yang jumlahnya sedikit. Jadi sedekah itu semampunya. Ketika kemudian kita memang memiliki harta benda tidak terlalu banyak, lalu kemudian kita ada keinginan untuk berbagi sesama, meringankan beban saudara-saudara kita, walau dengan jumlah yang sedikit, jangan pernah ada kata malu, karena memang kita adalah punyanya segitu. Asal jangan duit kita miliaran, sedekahnya 2.000. Ada orang minta sumbangan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pesantren misalnya, sementara duitnya miliaran, tapi kita hanya memberikan hanya dengan jumlah yang amat sangat kecil, 2.000 misalnya, maka tentu itu harusnya malu. Tetapi bagi orang yang keterbatasan, lalu kemudian dia ingin melakukan sesuatu, ingin berikan sedekah kepada orang lain, lalu kemudian dengan jumlah sedikit, kata Nabi, la tastahyu, jangan kalian merasa malu, min i'ta'il qalil, memberikan sesuatu dengan jumlah yang sedikit. Fa innal khirman, karena sesungguhnya fa innal hirman, karena sesungguhnya aqallu minhu,
aqallu minhu fa innal hirman, maka sesungguhnya tidak memberi sama sekali itu jauh lebih sedikit. Fa innal hirmana aqallu minhu, karena sesungguhnya orang yang tidak memberi itu adalah jauh lebih sedikit. Jadi kalau kita dapat mampu memberikan sesuatu dengan jumlah sedikit, itu kita ini lebih berharga. Kita ini lebih bagus ketimbang tidak sama sekali. Sebab ketika kemudian menganggap bahwa kita memberikan sesuatu yang kecil ini dianggap sedikit, tidak, maka jauh lebih sedikit. Maka mari sama-sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita berbagi sama, menolong kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk membantu kepada saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita, kapanpun, dimanapun, ketika ada kesempatan, maka berikanlah sesuatu itu yang pada saat kemudian kita memberikan sesuatu, jangan ada dalam pikiran kita bahwa yang enak adalah mereka. Justru hakikatnya dari apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan ini adalah justru kita yang akan menikmati. Apa yang kita lakukan ini justru akan membawa maslahat bagi kehidupan kita sendiri. Hadirin yang kami muliakan, bahwa barangkali kita sering dengar gitu loh, ketika kita berbagi kepada orang lain, enak amat, dia yang menikmati, saya yang kerja, dia yang ngambil. Padahal dari apa yang kita lakukan, kita mencari sesuap nasi, kemudian kita mencari maisha dalam kehidupan, sampai kemudian peribahasa kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki, lalu kemudian begitu dapat kita dermakan kepada orang lain, maka itu adalah amat sangat mulia. Dan ingat, orang yang rajin sedekah pasti rezekinya Allah akan tambah, rezekinya Allah akan lancarkan, dan pahala Allah akan lipat gandakan. Kalau orang yang banyak uang lalu kemudian memberikan sesuatu dianggap biasa, tapi bagi orang yang keterbatasan lalu kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, itu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba yang peduli, yang ketika melihat orang lain susah lalu kemudian hati kita terketuk untuk dapat berbuat dan melakukan sesuatu yang kemudian membantu kehidupan mereka, dan pada akhirnya mereka senang, pada akhirnya mereka bisa bertahan hidup, pada akhirnya mereka kemudian bisa semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu bagi kita adalah keuntungan yang berlipat. Jangan sampai ada pemikiran kita seperti Sa'labah. Sa'labah itu waktu belum banyak uang, ahli ibadah, jamaah nggak pernah kelewat. Bahkan kemudian Rasulullah tanya pada Sa'labah, kenapa kalau habis sholat langsung pulang? Sa'labah kemudian menjawab, ya Rasul, baju yang saya pakai ini harus juga dipakai oleh istri saya. Artinya karena memang benar-benar di bawah garis kemiskinan, sampai baju pun gantian sama istrinya untuk bisa sholat berjamaah. Maka kemudian Sa'labah coba memohon kepada Rasulullah untuk diberikan seekor domba, dan akhirnya kemudian Rasulullah berikan, dan dengan barokah, dengan doa Rasulullah, maka makin hari makin banyak, dan pada saatnya Sa'labah hartanya melimpah, maka kemudian Rasulullah perintahkan kepada sahabat untuk mengambil zakatnya. Maka Sa'labah kemudian menjawab, harta saya, harta ini banyak karena kerja keras saya, tidak ada urusannya dengan zakat, tidak ada urusannya dengan Allah. Maka kemudian karena kesombongan Sa'labah menganggap bahwa harta yang ia miliki itu segalanya yang akan mengangkat martabat dia, bahkan kemudian dia meyakini dalam dirinya bahwa itu adalah tidak ada campur tangannya Allah kecuali kerja kerasnya dia, maka Sa'labah akhirnya menjadi orang yang merugi, menjadi orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang sombong, yang akhirnya kemudian tidak ada untungnya dalam kehidupan. Saudara yang kami muliakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatunya harus kita lakukan supaya ada nilai ibadahnya, termasuk kita mencari harta, termasuk kita mencari maisha dalam kehidupan, mencari kemudian nafkah dalam kehidupan. Maka sebagian itu ada milik orang lain dan harus diberikan kepada orang lain, agar kemudian yang kita makan ini adalah benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.